Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wasit fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wasitroka fit dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus menerus memberikan pemeliharaan kepada kehidupan kita. Baik pemeliharaan itu berupa difahamkan kita dengan ketentuan-ketentuan yang Allah berikan, dan dengan ketentuan-ketentuan itu akan bisa menjaga tumbuh kembang jiwa kita, memperbagus kualitas amal kita, meluaskan pemahaman kita, dan mudah-mudahan segala bentuk pemeliharaan, kalaupun toh itu berbentuk peristiwa-peristiwa yang serasa menekan ya, dada, menekan jiwa kita, itu semata-mata agar manusia menjadi orang yang selalu bisa bertahan dalam berbagai ujian dan kemudian menghasilkan ya bagian-bagian yang selalu bertambah kualitas dalam kehidupan. Ibu-ibu rahmatullah, kemarin kita telah berbincang-bincang tentang dinamika kehidupan. Mudah-mudahan kita memahami ya garis besarnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ya bincang kita tentang bagaimana kita mengembalikan ya fokus dalam kehidupan ini. Mengembalikan fokus kehidupan. Kenapa kita membincangkan tentang fokus? Kata orang yang fokus itu dia akan punya kematangan dalam orientasi. Yang kedua, orang yang fokus itu akan selalu mendapatkan jalan-jalan yang strategis. Apa jalan strategis? Yaitu jalan yang tepat, cepat, ya, dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, orang yang fokus itu akan meningkatkan produktivitas di dalam dia beramal dalam kehidupan. Nah, untuk itu marilah kita coba kembali setelah Allah berikan kepada kita Ramadan yang mensuasanakan peningkatan fokus dalam kehidupan kita, dan ternyata benar. Ramadan meningkatnya fokus itu memberikan bagian yang sangat besar dalam gambaran kehidupan kita, yaitu bertambah banyak hal yang bisa kita lakukan, terutama proses kebaikan yang akan memudahkan, melapangkan, dan memberkahkan kehidupan. Ibu-ibu rahmatullah, mengembalikan fokus ya, itu yang pertama seperti kemarin kita telah bahas adalah bagaimana kita bisa beramal atau beraktivitas yang produktif. Beramal, beraktivitas yang produktif. Kemarin sudah kita bahas, amal produktif itu adalah sebuah amal yang ketika kita lakukan
itu mempunyai dampak, ya, mempunyai dampak kebaikan yang terus-menerus, ya. Produktif adalah amal atau aktivitas yang berdampak kebaikan terus-menerus. Kemarin kita sudah sampaikan, jangan sampai kita terjebak dalam kesibukan, bahkan kehebohan. Produktif tidak sama dengan sibuk, produktif tidak sama dengan heboh. Kalau amal-amal yang sudah kita lakukan itu mempunyai dampak yang besar, dan kemudian kita tidak kehilangan fokus kita, kehilangan proses ya yang baik, maka kemudian akan terlihat berkurangnya dampak. Walaupun kita itu ada pada kebaikan, ada pada kepengurusan organisasi-organisasi Islam, aktivitas-aktivitas Islam, kepanitiaan dan lain sebagainya yang terlihat menyibukkan kita, tapi ternyata kemudian dampak kebaikan yang terjadi itu sangat berkurang. Kita di rumah jadi banyak marah karena capek, kemudian ternyata dalam bergerak kita dalam kepanitiaan, di dalam berdakwah, dalam berbuat kebaikan itu menyisakan banyak kekecewaan, banyak hal yang kemudian masuk ke dalam hati kita itu adalah pandangan kejelekan-kejelekan terhadap orang lain. Itu artinya kita terjebak dalam kesibukan. Jadi hati-hati. Nah, saya ingatkan kembali bagaimana agar kita terjaga proses kita di dalam beramal, dalam produktif itu ya kemarin saya sampaikan. Maka perhatikan fokusmu. 1, menyempurnakan kewajiban. Ya, menyempurnakan kewajiban. Itu sebabnya Allah itu memberikan bagian dalam kehidupan kita adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Kenapa? Karena orang yang menyempurnakan kewajiban itu oleh Allah akan dimadui, yaitu dibuat apa saja yang dia lakukan. Ya. Nah, itu menyenangkan bagi dirinya dan menyenangkan orang lain. Ya. Sehingga sering saya berikan contoh ya, misalnya kita mengurus rumah, kemudian menata rumah menjadi bersih, suci, rapi, menginspirasi ya. Kemudian ada orang yang datang kepada kita itu merasa senang, merasa nyaman, merasa tentram, dan mendapatkan banyak inspirasi ketika dia ada di rumah kita. Nah, padahal itu orang lain, itu bukan rumahnya. Nah, itu salah satu sebabnya. Mungkin ya salah satu sebabnya adalah orang yang ada di rumah itu memang mengurus rumah dalam rangka berniat menyempurnakan kewajibannya. Bukan sekedar menampakkan bahwa rumahnya keren ya, bukan. Tetapi menyempurnakan kewajiban sehingga Allah memancarkan gitu ya. Itu dalam keadaan baik juga ya. Kemudian menyempurnakan kewajiban juga berefek pada diakhirkan dalam keadaan beramal soleh. Itu yang saya suka dari poin menyempurnakan kewajiban. Yang kedua, beramal dengan lapang, beramal dengan gembira, ya, lapang dada. Ini juga kemarin sudah kita sampaikan, kenapa kita harus berlapang dada terhadap perintah-perintah yang diberikan kepada kita, berlapang dada menerima peristiwa-peristiwa yang sampai kepada kita ya, dalam bentuk ujian, dalam bentuk hal-hal yang oleh Allah diberikan walaupun tidak menyenangkan, tetapi itu mengembangkan ya, kondisi kehidupan kita. Karena amal yang selalu dimulai dari lapang dada itu akan mendapatkan balasan lebih dari yang kita bayangkan. Nah, untuk itu sudah sebuah poin yang besar ya,
bahwa nilai-nilai amal kita akan menjadi lebih tinggi ya, sehingga terserap dalam balasan-balasan Allah itu menjadi lebih cepat. Kemudian yang ketiga, memiliki amal yang bisa dilakukan terus-menerus. Itu yang kemudian disebut istiqomah. Yang disebut istiqomah. Kenapa ini penting? Karena istiqomah itu merupakan bagian yang akan menyempurnakan seseorang dan menjauhkan dari penyakit-penyakit sosial. Istiqomah menjadikan seseorang dicabut rasa takut pada masa depan. Ya, orang menyebutkan optimis. Sebagai bentuk optimisme. Ya, kemudian yang kedua, dicabut rasa sedih dari karunia yang diberikan pada orang lain. Ya. Jadi menjadikan seseorang itu tetap tenang. Kemudian yang ketiga, digembirakan dengan amal-amal yang bisa dilakukan. Ini penting ya. Kenapa? Karena ketika seseorang itu tidak punya amalan-amalan yang terus bisa dilakukan ya, itu kemudian meningkat rasa takutnya terhadap masa depan, itu meningkat. Kehidupan menjadi menjadi pesimis ya. Sangat berbeda sekali ya. Sangat berbeda sekali. Orang yang pesimis itu selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan yang diberikan kepadanya. Sedang orang yang optimis itu selalu melihat kesempatan walaupun dia diberikan kesulitan yang terus-menerus. Jadi sangat jauh. Nah, untuk itulah Allah itu kepingin manusia itu punya optimisme yang tinggi. Ya, jadi yang mengganggu kehidupan seseorang itu ada pada titik tertentu dia pesimis dan kemudian turun. Yang kedua penyakit sosial itu sedih yang menjadikan iri, menjadikan dengki, menjadikan dendam. Ternyata sumber kesedihan itu adalah karunia yang diberikan kepada orang lain. Setiap manusia secara nafsu kepingin semua hal kebaikan itu diberikan kepada dirinya. Maka kalau seseorang itu sudah merasa memahami penuh dengan keyakinan bahwa setiap orang itu punya garis, maka itu sendiri akan menyelamatkan. Dan yang ketiga, digembirakan dengan amal yang bisa dikerjakan. Persoalan penyakit amal sekarang itu adalah orang itu sudah beramal banyak, namun dia tuh selalu jengkel kepada orang yang tidak beramal. Padahal kaidahnya adalah orang yang istiqomah itu orang yang tetap bergembira dengan amal-amal yang bisa dilakukan. Kalau toh dia melihat sekelilingnya itu belum beramal, tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan hal-hal yang diharapkan, ya tinggal dia mendoakan saja gitu ya. Namun ternyata penyebab berkembangnya penyakit itu menjadi lebih parah di pribadi seseorang itu sebabnya karena dia meninggalkan amal yang sudah dilakukan terus-menerus, atau bahkan kehidupannya itu memang tidak fokus mengambil amal yang memang bisa dilakukan terus-menerus. Suatu contoh, ada yang
awalnya memang bermasalah, dia punya sakit yang parah ya. Kemudian alhamdulillah bisa tenang, bisa optimis. Kenapa? Karena sakit itulah yang kemudian membawa kemuliaan dia. Allah memberikan kemudahan, bahkan semua doanya istijabah. Tapi pada titik tertentu ternyata tiba-tiba dia itu didera perasaan yang takut pada masa depan. Bagaimana kalau meninggal, merasa sedih, kenapa saya dibuat begini dan sebagainya, sehingga dia nelpon dengan menangis. Maka saya bilang, coba kamu tenang dulu, dengarkan saya. Saya bilang, amal apa yang biasa kamu lakukan dan ditinggalkan, itu yang kemudian menyebabkan perasaan kita itu menjadi bergejolak. Orang kadang-kadang berpikir, jadi orang itu bagaimana sedih, dia tertekan ya, bagaimana kehidupannya itu kemudian menjadi menurun. Itu salah satu sebabnya adalah dia tidak bisa mempertahankan amal, atau dia tetap beramal dan kemudian dia mengiringi amal-amal yang baik itu dengan maksiat-maksiat yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, itu akan berefek fatal dalam proses kehidupan. Nah, untuk itu cobalah kita itu fokus fokus memiliki amal-amal yang bisa terus kita lakukan. Entah itu sekecil apapun ya. Orang mengatakan ambillah amal yang kecil, lakukan dengan gembira dan lakukan terus-menerus. Maka ada yang berpendapat, nah aku pilih begitu, setuju aku, daripada amal banyak-banyak kemudian kita malah kacau ya. Kalimat itu juga tidak tepat juga. Kenapa Allah sampaikan kita disuruh beramal semampu kita, terus beramal, maka Allah pun akan meningkatkan kemampuannya. Sehingga ketika ada orang yang beramal terus menerus mulai dari kecil dan tidak pernah bertambah, itu pasti malas. Itu malas. Karena kaidahnya seseorang disuruh beramal dari yang kecil sekalipun, maka Allah akan kemudian sempurnakan kepada amal yang lebih besar. Ya. Kemudian yang selanjutnya kemarin memiliki amal yang punya kemanfaatan yang luas. Kemanfaatan yang luas. Sehingga pada sampai akhir kehidupan kita, itu kita terhubung dengan amal-amal yang akan menguntungkan kita fid dunya wal akhirat ya. Yaitu yang pertama ya, Allah berikan jalur ilmu yang bermanfaat. Kemudian amal jariah, amal jariah, kemudian anak mendidik, amal anak soleh yang selalu mendoakan. Ya, jadi kita disampaikan ya sebuah hadis bahwa ada 3 amal yang kelak akan terus kita miliki, akan mengirimkan kebaikan-kebaikan sekalipun kita sudah meninggal. Namun jangan dikira orang kemudian menuju ke sini, tidak. Caranya bagaimana amal itu sampai kepada kita, kemudian sampai kepada kita ketika kita meninggal, bahkan di akhirat, itu caranya kita memang memiliki amal yang punya kemanfaatan yang luas. Maka Allah menghubungkan banyak, maaf nih ya, banyak orang itu yang suka pengajian kemana-mana, ada di YouTube, ada yang offline pengajian kemana-mana, tetapi dia ternyata oleh Allah tidak dimasukkan ilmu yang bermanfaat itu. Dia tidak pernah menyebarkannya, menyampaikan kepada orang. Bahkan ilmu-ilmu yang dia dapat di mana-mana itu tidak berdampak pada perkembangan jiwa. Kenapa ya? Karena dia hanya senang ngaji, dia senang kemana-mana. Namun dia juga tidak pernah berpikir bagaimana memiliki amal yang punya dampak yang luas. Amal jariah. Orang yang memiliki amal, suka memilih amal dengan dampak yang luas, maka oleh Allah amal-amalnya itu masuk kepada kategori amal jariah. Apa amal yang tidak jariah? Amal jariah itu yang mengalir terus berkembang. Nah, amal yang tidak jariah itu misalnya kita tuh kepingin berbuat baik. Berbuat baik itu bisa memberikan sesuatu kepada seseorang, atau kita memberikan kita jajan bareng-bareng gitu ya.
Kalau kemudian yang kita beri kebaikan itu bukan orang yang baik, maka itu tidak termasuk amal jariah. Masuknya dia mendapatkan bagian kebaikan satu. Tetapi ketika yang kita beri itu memang kita memilih dia orang yang baik, orang yang berkahi, amalnya juga banyak, nah itu masuk amal jariah. Ya, masuk amal jariah. Nah, sehingga bagian bagaimana bisa kita selalu pas begitu itu ya tadi. Cobalah kita itu berpikir ya, kemudian melakukan amal-amal yang memang punya kemanfaatan yang luas ya. Bukan sekedar membawa nama kita, menjadikan kita terkenal, tidak. Mempunyai dampak yang luas. Luas apanya? Ya kebaikannya ya. Kemudian mendidik anak yang soleh yang selalu mendoakan. Ibu-ibu rahimakumullah. Kalimat mendidik anak itu tidak berarti, bukan berarti setiap orang lah terus bagaimana orang yang tidak punya anak. Kalimat mendidik anak yang soleh itu artinya ketika kemudian dia mendidik banyak orang, tidak punya anak, mendidik banyak orang untuk dekat dengan Al-Quran, dekat dengan kebaikan, dan dia selalu mendoakan gurunya karena memang itu yang mendidik, maka itu sudah menjadi bagian dari sini ya. Sehingga kadang-kadang ada orang yang karena tidak punya anak, dia pun juga tidak begitu peduli ya. Dia tidak berupaya dengan keras bagaimana menyiapkan pendidikan anak-anak soleh itu. Dan ketika mereka memang menyiapkan anaknya siapa saja dalam rangka dididik, ya, dia berdoa Rabbana innaka taqabbal minna, maka itu menjadi bagian. Jadi hal-hal yang akan menghubungkan kehidupannya di dunia wal akhirat. Yang nomor selanjutnya ya, tadi kita bicara nomor 1, sekarang kita nomor 2. Saya ingatkan kembali, kita bicara tentang fokus. Ya, fokus. Bagaimana fokus kehidupan itu? Ya, tadi pastikan amal kita produktif. Kemudian yang kedua, ternyata fokus dalam kehidupan itu adalah muamalah. 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 Muamalah itu adalah interaksi dengan orang lain. Dengan orang lain. Berinteraksi dengan orang lain. Ya. Kenapa ini menjadi penting? Ya, karena orang yang hanya konsentrasi pada dirinya, ya saya sering mencontohkan kalau dalam bahasa dongeng masa lalu itu ada tokoh yang disebut nenek sihir. Ya. Nah, nenek sihir itu setiap pagi dia selalu melihat kaca, kemudian bertanya pada kaca saktinya, apakah ada orang yang lebih cantik dari aku? Gitu. Ya. Maka sampai dikatakan orang yang konsentrasi pada dirinya itu mesti suka berkaca ya. Dia akan berkata bagaimana dirinya, bagaimana bisa glowing, bagaimana bisa, padahal doa berkaca itu sendiri Allah itu sudah mengantisipasi. Doa berkaca itu ya, itu Allahumma kama hasanta khalqi hasin khuluq. Ya Allah, engkau telah sempurnakan ciptaan, maka sempurnakanlah akhlakku. Nah, sehingga ketika kita berkaca itu, maka kita berdialog dengan jiwa kita. Apa yang sudah kita lakukan? Dan dampak, kenapa Allah itu memerintahkan kita berkonsentrasi untuk muamalah? Karena berinteraksi dengan orang lain itu menumbuh kembangkan jiwa beserta akhlak-akhlak sesudahnya. Ya, maka kita lihat, yang namanya muamalah itu 1 kepada keluarga, 2 kepada tetangga, 3 kepada kerabat, 4 ya, kepada masyarakat umum. Semua orang yang ditemui. Nah, kenapa kita dihadapkan kepada orang lain? Ya, agar jiwa kita itu berkembang, agar jiwa kita itu mendapatkan perhatian, tumbuh kembang. Apa maksud jiwa berkembang itu? Ya, dia mengokohkan ya ikhlas, keikhlasan, kesabaran, kemudian ketawakalan.
Kenapa? Sifat ini akan teruji ketika berhadapan dengan orang lain. Akan teruji ketika berhadapan dengan orang lain. Nah, apa bentuk akhlak yang kemudian muncul agar ikhlas, sabar, tawakal ya itu menjadi bagian yang menyertai kehidupan kita ya. Yang pertama, bermuka berseri. Bermuka berseri. Diperintahkan kita bermuamalah itu agar kita melatih diri kita untuk bisa bermuka berseri. Karena kita hidup bukan untuk mereka, untuk Allah. Bahwa kita itu wakil Allah di bumi. Bahwa hidup kita itu dalam rangka memancarkan rahmatan lil alamin. Maka diperintahkan untuk bermuka berseri. Bermuka berseri. Maka di YouTube juga saya sampaikan ya. Di real ya saya sampaikan. Orang mukmin itu akan memancarkan kegembiraannya, rasa syukurnya dengan keceriaan dan memendam kesedihan di hati untuk diolah menjadi hikmah agar selalu bisa memancarkan energi positif di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Ya. Kenapa disuruh bermuka berseri? Karena orang yang bermuka berseri itu disamakan dengan orang yang banyak sedekah. Dan orang yang banyak sedekah itu dibangunkan jalan yang mudah. Dibangunkan jalan yang mudah. Ya. Dibangunkan jalan yang mudah. Jalan yang mudah. Kenapa? Karena berhadapan dengan itu tidak gampang. Berhadapan dengan keluarga, dengan segala sifatnya, berhadapan dengan tetangga, berhadapan dengan kerabat, berhadapan dengan masyarakat pada umumnya. Itu sangat sulit. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan banyak sifat, banyak karakter, banyak kepentingan. Maka Allah sampaikan, kalau kamu ingin mendapatkan banyak hikmah, terlatih, ya, mempunyai jiwa yang kuat, itu ternyata memulai dengan bermuka berseri. Fa'amman a'tawat taqo fasadaqo bil husna fasan yassiruhu lil yusra. Dibangunkan jalan yang mudah. Fa'amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasan yassiruhu lil usra. Terus kadang-kadang kita itu ya malas, apalagi sama orang, apa hubungannya gitu ya. Ketika ditanya, apa namanya, keluarga saja misalnya ditanya, itu anaknya kemana? Ya bilang gitu ya. Nah, itu bakhil, ya. Tidak mau menjawab dengan baik, menjawab dengan ekspresi yang kecut dan sebagainya, itu dimasukkan kepada kaidah. Nah, sehingga tadi biasanya orang begini itu ya banyak benturan dengan Allah. Dan kemudian dia akan mempunyai alasan bahwa ya suka-suka ya memang kita itu begini gitu ya. Sehingga itu disebutkan bahwa hidupnya tidak dalam rangka keikhlasan, karena ikhlas itu berkonsentrasi pada perintah. Nah, kalau kita tidak bisa bagaimana? Ada suami istri itu sedang marah-marah. Dia naik mobil ya, karena mobilnya cuma satu, akhirnya tetap naik. Dia tidak bicara apa-apa. Semua menatap terus. Nanti disapa tetangganya, monggo bu, monggo. Terus marah lagi. Ya. Monggo. Kemudian marah lagi. Nah, artinya bisa. Ya tadi, kenapa kemudian tidak bisa bermuka berseri? Itu yang Allah sebut bakhil. Dalam bahasa kita apa? Karpe dewe. Pokoknya aku ini marah. Jadi aku ya tidak bisa tersenyum. Aku tidak mau menjadi orang munafik. Menjadi lebih baik itu bukan kemunafikan, ya. Menjadi lebih baik itu bukan kemunafikan, ya. Nah untuk itu harus menjadi fokus kehidupan kita. Kalau kita itu fokus hanya pada diri kita, ya memang saya begini selesai, ya selesai. Nah kemudian yang kedua, berkata baik. Berkata benar.
baik. Ya. Maka dia akan diberikan keberuntungan yang besar. Diberikan keberuntungan yang besar. Diberi garis keberuntungan. Garis keberuntungan. Ya. Berkata yang benar tuh termasuk bagaimana kita berzikir, itu benar. Berzikir itu ada tilawah, ada wirid, ada doa, ya. Kemudian memberikan nasihat, memberikan motivasi, berbicara menyenangkan, ya. Kemudian berbicara yang bermanfaat, banyak. Berkata yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadid. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzim. Diberikan keberuntungan, kemenangan yang besar. Hati-hati, setiap kata kita akan mendapatkan balasan. Jadi jangan berkata maaf ya, aku tadi ngomong tidak enak karena aku lagi marah, itu apa kemudian setelah ngomong maaf kemudian tidak dibalasi lah, ya dibalasi. Kita ada dalam sebuah pengajian, kemudian tersinggung dengan kata-kata seseorang, kita membalas dengan kata-kata, kemudian keluar, apa kemudian masalahnya selesai? Tidaklah, ya. Karena setiap kata yang dikeluarkan itu akan diberikan balasan. Ya balasannya kalau orang baik itu beruntung, ini akan jadi beberapa celaka, ya. Hal-hal yang tidak nyaman, yang membuat kita terjadi kegundahan, bahkan kesengsaraan. Ya. Kemudian yang selanjutnya memberi kebaikan, memberi kebaikan, ya, memberi kebaikan. Kita sibuk memberi. Sering kita sampaikan, kalau seseorang itu memberi, maka tangan Allah lah yang pertama menerima. Sehingga orang yang suka memberi itu memang diberikan kebahagiaan yang besar sebelum yang menerima. Maka kebahagiaannya menjadi sangat besar, bahkan lebih besar dari orang-orang fakir yang menerima. Luar biasa, memberi. Tetapi bukan kemudian ada sebuah pengolahan motivasi bahwa kita harus kaya, kita harus berusaha agar tangan kita di atas. Faktanya kalau kemudian niatnya memang tidak dalam rangka muamalah, maka semakin kemudian kaya, semakin banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Kenapa ya? Karena modalnya harus bertambah lah, resikonya bertambah lah, biayanya bertambah. Jadi yang namanya memberi itu mulailah dari apa yang kamu punya. Karena sifat yang kemudian memberi itulah yang oleh Allah kemudian kita akan selalu dihubungkan dengan kebaikan-kebaikan. Gimana? Ya, memberi kebaikan. Kemudian yang selanjutnya meringankan beban. Meringankan beban. Maka Allah akan meringankan bebannya fidun. Ada orang itu ya gaweannya banyak, kerjaannya banyak, tanggung jawabnya banyak. Ya tapi biasa-biasa saja, santai aja. Kenapa? Mungkin dia memang biasa meringankan beban orang lain. Yang menolong lah ya, ya kemudian apalah kita ya ada orang sakit, kemudian kita menengok ya, kemudian kita mendoakan ya, meringankan dengan menyenangkan, memberikan sesuatu. Orang sekarang itu bahkan ada yang mengatakan begini, kamu tuh kok nengok orang sakit terus tahu ya memang modelnya kampungnya begitu. Ya Allah, alhamdulillah kampung itu kok nggak pernah ada gitu, jadi nggak ribet gitu. Ya, suasana kehidupannya itu sudah sedemikian rupa. Itu namanya gagal fokus. Saya ingatkan kembali, fokus kehidupan itu satu, pastikan apa yang kita lakukan produktif, mendapatkan dampak kebaikan yang terus-menerus. Yang kedua, pastikan muamalah kita itu bertambah luas, karena itulah yang akan mendatangkan keberkahan yang besar. Ya, nah, meringankan beban, ya, meringankan beban. Kemudian mengambil beban, mengambil beban.
mengambil beban, maka Allah akan mengambil bebanmu fit dunia wal akhirah. Biasa mengambil beban. Jadi kalau ada orang tuh yang kepengen memberi tapi ya aku tidak bisa ya semuanya, begitu dalam entah kecil entah besar, kemudian punya perasaan nanti kalau kemudian apa-apa ditolong mereka kemudian tidak mau berusaha dan lain sebagainya. Walaupun kadang-kadang yang dihadapkan pada kita itu bukan begitu, mengambil beban itu kita memang tahu itu orang yang benar, kemudian banyak produktivitasnya, punya tambahan-tambahan beban bukan untuk dirinya, untuk bagaimana memikirkan kebaikan, maka kita mengambil beban. Bagian mengambil beban, itu akan diambil bebannya fit dunia akhirat. Ya. Nah itu yang kita lihat banyak sekali, mungkin ada orang yang sudah tua ya, tapi tetap bisa kuat, tetap memberikan kemanfaatan yang besar, itu pasti ada acara mengambil beban orang lain. Allah ringan diambil bebannya fit dunia akhirat. Yang terakhir, menutup aib. Menutup aib. Menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aibnya fit dunia akhirat. Ditutup, dipancarkan kebaikannya. Menutup aib ini menjadi bagian yang paling besar. Padahal tanpa modal sama sekali. Tidak pakai duit, tidak pakai tenaga, orang kita suruh diem. Ternyata ini yang paling sulit, apalagi pada wanita. Menutup aib. Nah ini semua akan terjadi pada muamalah kita, pada interaksi kita. Sekali lagi saya ingatkan, bukan banyaknya nomor kontak yang menjadi andalan. Orang itu dianggap punya keberkahan yang besar dalam muamalah. Namun banyaknya yang bisa dia lakukan kepada orang lain sehingga menumbuh kembangkan ya amaliyah-amaliyah yang memang berujung untuk menjaga kepribadiannya. Tetap ikhlas, konsentrasi pada perintah Allah, tetap sabar sehingga mendapatkan limpahan yang tidak terkira, kemudian tetap tawakal. Waman tawakal Allah wa huwa hasbuh. Barang siapa bisa bertawakal kepada Allah, terus memperbagus proses dan menyerahkan hasilnya kepada Allah, maka dia akan dijamin oleh Allah kebutuhannya di dunia. Cek jam berapa? Belum setengah jam ya? Belum setengah jam. Ada yang berapa? Oleh ya nanti kita lanjutkan nomor 3. Saya hapus Ibu ya, mohon maaf. Nomor 3. Memilih benih dalam beramal. Memilih benih dalam beramal. Kita berharap bahwa amal-amal kita itu menjadi amal-amalan yang kemudian bisa berkesinambungan, menjadi amalan yang menjadikan bagian yang terus bisa membersihkan peradaban, menjadi amalan yang terus bisa menyambung ya, kokohnya bangunan peradaban ya. Nah, memilih benih dalam beramal ya. Yang pertama, amal yang akan menjadi bagian ya, landasan yang kuat dalam proses kehidupan kita, itu adalah menghidupkan iman. Kenapa? Karena memang amal tanpa dilandasi iman, nah, itu kita tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan ya. Ada kalimat man amila salihah min dzakarin au unsa wa huwa mu'min fala tuzyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal
laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka dia akan mendapatkan hayatan thayyibah, dipilihkan jalan kehidupan yang pas, yang produktif, memberkahkan, ya. Nah, sehingga iman, keyakinan, ya, itu menjadi bagian yang mendasar dalam amal seseorang. Nah, bagaimana kita menghidupkan keimanan? Yang pertama dengan ibadah dan zikir. Ghada'ur ruh, kebutuhan ruh itu adzikr, mengingat Allah. Mengingat Allah. Ibadah, zikir itu ada baca Quran, ada wirid, ada doa. Nah, sehingga dia membentuk magnet kepribadian yang kuat. Membentuk magnet kepribadian yang kuat. Magnet kepribadian itu berfungsi otomatis. Terhadap muamalah dia akan menarik magnetnya itu kebaikan dan orang baik, menghalau kejelekan dan orang jelek. Dalam rezeki, magnet rezeki ya itu akan menjadikan banyak rezeki yang walaupun tidak digariskan, maka dia akan datang kepadanya. Magnet kebaikan ya, maka dia akan diberikan oleh Allah, selalu dihubungkan dengan kebaikan yang banyak, baik langsung maupun tidak langsung. Ya, jadi ini akan menjadi magnet kepribadian. Menjadi magnet pribadi. Nah, sehingga magnet itu kalau ada kotorannya, ya, kemudian ikatannya tidak kuat, ya magnetnya nggak bisa ya, dihubungkan gini, ya tidak. Magnet yang kotor itu juga tidak akan bisa menarik. Nah, sehingga ini memang harus bersih. Dan bersih itu yang dimaksudkan adalah ya sesuai dengan perintah. Bersih itu dimaksudkan sesuai dengan perintah, dijalankan dengan cara yang benar, kemudian tertib, disempurnakan. Kemudian yang kedua, menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah agar diberikan cinta kepada Allah dan Rasul. Jadi jangan dikira kecintaan kepada Allah dan Rasul, kepingin selalu berada di dekat orang-orang baik, kepingin selalu menyempurnakan perintah-perintah, kepingin selalu melakukan dan berkorban untuk kebaikan-kebaikan, cinta yang besar. Ada orang tuh, mohon maaf ya, ada aktivitas mungkin sholawatan, ada aktivitas kemudian kita pengajian, ada aktivitas kemudian kita melakukan kebaikan. Namun dia tidak suka ya pada perintah-perintah yang lain, atau dia bahkan tidak suka kepada orang-orang yang baik. Nah, itu yang salah satu yang harus diperbaiki adalah bagaimana melakukan itu karena menghidupkan sunnah. Ya, menghidupkan sunnah. Makanya misalnya ibu-ibu datang ke majelis, itu yang memang karena diperintahkan datang ke majelis itu, di samping itu raudhah ya, taman surga. Allah akan memberikan rahmat yang besar. Allah akan memberikan rahmat yang besar, bukan karena diajak teman, bukan karena kok akhirnya kita ketinggalan pembicaraan karena pada ngaji semua ya, sekali-sekali ikut pengen lihat bagaimana suara ngaji, bukan, tetapi karena menghidupkan sunnah.
seperti yang diperintahkan. Maka kemudian akan diberikan cinta. Tapi jangan heran, banyak sekali orang yang aktivitasnya sama, tapi dampaknya itu berbeda. Ya, dan dampak untuk mempererat pada kecintaan itu sunnah. Dan sunnah itu ya kita disuruh memperbanyak sholawat, kita disuruh melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul, disuruh banyak wirid, banyak ya. Sama-sama kemudian melakukan itu karena sunnah. Kemudian yang ketiga, membaca riwayat. Membaca riwayat. Ya, orang-orang baik. Kenapa? Agar hatinya lapang, pemahamannya luas. Hati lapang, pemahaman luas. Kita tidak sekedar hidup dengan diri kita, tidak hidup dengan zaman kita. Ada masa Allah itu memutarkan zaman itu agar orang belajar, ya. Sehingga ketika kemudian kita membaca riwayat orang-orang yang baik, kita akan tahu bahwa banyak sekali orang yang memang bersungguh-sungguh dalam berjuang. Maka sampai disampaikan waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Itu menerangkan banyak sekali orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan kebaikan. Kemudian Allah memberikan kepadanya banyak jalan. Nah itu ya. Kemudian yang keempat itu membuat ya, suasana yang kondusif, itu sering saya sampaikan secara mudah, membuat majelis. Karena majelislah ya yang menjadi basic dari peradaban. Majelis itu sudah ada pada 3 hal di atasnya itu, sehingga kita berharap para muslimah ya, kalau muslim itu sampai kepentingan majelis yang sedemikian rupa itu bagi orang muslim ya, laki-laki itu diwajibkan mereka berkumpul setiap hari Jumat seminggu sekali. Nah ibu-ibu ya karena banyak sekali jiwanya yang goncang menghadapi banyak masalah. Kenapa? Ya karena memang setiap orang, apalagi wanita itu kepengen bahagia, kepengen terlihat cantik, kepengen tidak susah-susah dan lain sebagainya. Dan dihadapi tidak sama. Tentu saja itu sesuai dengan amal perbuatan kita, tapi tidak bisa terima. Ya, untuk itulah majelis itu sangat dibutuhkan. Karena majelislah yang memberikan asupan rahmat yang besar. Apa rahmat? Rahmat itu adalah suasana yang menjadikan kita mudah, senang, semangat dalam kebaikan, dan kita berharap itu menjadi bagian utama dalam proses kehidupan kita. Kemudian yang kedua ini dari bawah ya, kita yang paling basic meningkat di atasnya adalah sibuk beramal soleh. Sibuk beramal soleh. Apa amal soleh? Ya, amal soleh itu ya memang amal yang ada perintahnya. Ya, amal-amal yang satu ada perintahnya. Disebut amal soleh itu karena ada perintah. Dan semua yang diperintahkan oleh Allah itu adalah bagian-bagian, karena itu menjadi sumber berkembangnya kebaikan yang banyak. Ya jangan kemudian kita ngarang sendiri. Sekarang tuh banyak ya orang ngarang, bahkan kemudian mengusulkan haji di Indonesia misalnya gitu ya. Kita buat haji sendiri agar tidak terlalu banyak biaya. Insya Allah Indonesia punya tanah yang bisa memenuhi syarat dan lain sebagainya. Nah itu artinya itu mau beramal soleh dengan amal yang besar gitu ya, namun ya kemudian tidak sesuai dengan kaidah perintah, Kemudian yang selanjutnya ya hal-hal yang misalnya kita maaf nih ya, ada yang bertanya tentang umroh. Bolehkah umroh itu
kita pinjam uang. Saya bilang lah, kenapa? Umrohnya itu mau ngapa? Kok sampai pinjam uang? Dan nanti ada apa-apa di sana kan kacau sekali, nggak bisa masuk surga tuh, masih punya pinjaman. Ya saya kepingin di sana, pengen berdoa agar hutang saya lunas, ya, karena dia hutang dulu agar hutang yang lebih besar ini. Nah itu enggak ada perintahnya begitu, walaupun mungkin ada yang membolehkan, tapi menurut saya sesuai kaidahnya perintahnya tidak begitu, ya perintahnya tidak begitu. Karena perintahnya itu kalau datang misalnya haji juga begitu. Kadang-kadang orang itu pokoknya harus haji, kepengen haji. Dan itu persoalannya tersembunyi. Kenapa? Karena sak kelompoknya sudah haji semua. Ya, sehingga kayaknya ya apa kata dunia, apa kata orang kalau kemudian belum haji. Padahal perintahnya itu kalau datang Dzulhijjah dan kamu terhalang dari hal-hal yang menyebabkan kamu harus haji, maka berkorbanlah kamu. Itu menjadi bagian kaidah yang kemudian caranya itu begitu. Ya, caranya begitu. Ya, jadi perintah kemudian cara pelaksanaan, cara yang benar, cara itu menjadi penting, cara itu menjadi penting. Maka ketika dia bertanya, bolehkah kurban itu urunan, ya, kambing itu namanya belajar berkorban. SD 1 kelas itu urunan, kemudian kurban gitu. Nah yang tanya ini itu kelompok reuni ya, reuni kelompok apa ya, SMP apa SMA, orangnya udah tua-tua ya, kemudian urunan, bunda saya bilang nah itu tadi. Nah, yang penting itu yang namanya kurban kan kita beli kambing kemudian di ini, nah itu dari mana? Bukan begitu ya. Karena korban itu memberikan upaya bahwa kita itu mengirimkan kebaikan yang banyak ya. Kemudian tertib itu disempurnakan dan terus menerus. Jadi kalau kemudian kita itu beramal itu hanya kepengen pengalaman, punya pengalaman ini, pengalaman itu di dalam beramal ya, dan memang hanya berniat punya pengalaman amal, itu ya tidak termasuk orang yang sibuk dalam beramal soleh. Karena amal soleh itu setiap amal yang memang ada perintahnya, kita cari cara yang benar bagaimana dan dilaksanakan terus disempurnakan. Itu namanya amal soleh. Kalau kita sekedar melakukan aktivitas ya monggo aja. Nah, sekarang itu opini yang diberikan itu adalah bagaimana kita tuh yang penting punya pengalaman beramal agar apa? Bisa cerita, kita bisa cerita ya. Kemudian yang tertinggi dari benih itu adalah menegakkan risalah. Jadi 3 hal ini memang harus dilakukan ya, karena dengan 3 hal itu kita akan terjaga ya, akan diadakan perbaikan. Menegakkan risalah itu, ini yang tertinggi, pahala yang tertinggi, pahala yang 700 kali lipat, keberkahannya besar sekali ya. Nah yang pertama, menyerukan pada kebaikan. Menyeru itu bisa dakwah dengan ngomong, bisa dengan menyebarkan berita-berita baik, menyebarkan video-video yang bermanfaat ya. Banyak sekali sekarang YouTube yang mengeluarkan ya pengisian yang cukup bagus ya, maka kemudian kita bisa lakukan itu. Tapi perlu diketahui bahwa ketika kita menyebarkan kebaikan sama dengan kita menyeru, kita ngomong, itu tidak akan berefek pada diri kita dan tidak akan berefek pada perbaikan ketika yang kita sebarkan itu tidak masuk ke dalam hati kita, tidak mempengaruhi perubahan pada jiwa kita gitu. Itu tidak akan terjadi banyak perbaikan. Nah kata saya contohkan, bagaimana mungkin dia seperti dai kecil itu hafal hadisnya fasih, Qurannya fasih, tapi dia tidak mengerti apa yang dia katakan.
Maka ketika kemudian turun, orang hanya tepuk-tepuk aja, wah bagus ya, asik sekali ini, wah orangnya memang lucu dan sebagainya. Tapi apakah kemudian kalimat-kalimat baik itu mempengaruhi orang-orang? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tadi apa-apa yang dia serukan itu tidak masuk ke dalam jiwanya, sehingga Allah pun tidak merubah dan tidak memberikan bagian itu sebagai investasi kebaikan. Jadi ketika kita itu menyebarkan itu ya karena kita paham, kemudian merubah hati kita oleh Allah akan dijadikan untuk merubah hati orang lain ya, dan kita termasuk di dalamnya punya peran merubah. Kemudian yang selanjutnya membina itu dari orang yang tidak tahu menjadi tahu. Membina itu terus menerus sampai terjadi perubahan terhadap kepribadian, perubahan dari kebiasaan, perubahan dari amalan-amalan yang mendapatkan ketetapan syariat dan lain sebagainya. Membimbing orang sholat, membimbing orang baca Quran, membimbing orang untuk menyampaikan kebaikan ya itu butuh terus menerus ya, karena memang menjadi bagian yang agar kita itu transfer energi positifnya itu menjadi terus. Kita tidak bisa bicara kebaikan, kita bicara senam saja harus ada gurunya. Karena apa? Itu karena itu transfer energi positif yang menyebabkan kemudian kebaikan sekedar masak itu tadi akan menjadikan orang kemudian suka, senang masak, keluarganya senang dan lain sebagainya. Yang terakhir ya, memperbaiki sistem. Nah, itu menjadi bagian yang tertinggi yang disebut jihad. Kenapa? Karena itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Bagaimana kita memperbaiki sistem agar orang tidak korupsi? Bagaimana kita memperbaiki sistem agar sistem itu mendukung ya kebaikan-kebaikan? Bagaimana kita memperbaiki sistem sosial agar sistem sosial itu mampu menyetarakan, tidak terjadi kesenjangan yang sangat tinggi antara orang yang kaya dan orang yang miskin dan sistem-sistem yang lainnya. Nah, untuk itu salah satunya yang kita bicarakan di dalam konteks dakwah itu adalah pemilu. Ini juga sudah menjadi bagian yang sangat-sangat dijauhkan. Orang berbicara, kadang-kadang kita berbicara agama itu tidak ada hubungannya dengan politik, dan itu terus diserukan mulai dari penjajahan Belanda. Ya. Diserukan agar apa? Agar kita tidak ngurusi sistem itu. Padahal ketika sistem itu tidak diperbaiki, wah akan terjadi banyak hal. Salah satu contoh yang hampir saja kemudian kita akan terjadi kerugian yang sangat besar itu penetapan undang-undang bahwa masjid ya itu harus punya sertifikat hak milik. Sementara masjid-masjid itu semua sertifikat kebiayaannya kan prosentasenya sangat tinggi, bukan hak milik, tetapi memang hibah, kadang-kadang nggak ada suratnya dan lain sebagainya itu. Dan kemudian hukum itu memberitahukan bahwa berhak dibongkar, diratakan dengan tanah, diganti apa? Ada diganti mall, diganti dan lain sebagainya. Kalau sistem itu tidak ada yang mengurus dan memperhatikan, maka kita semua pun ya, akan menjadi bagian-bagian yang rusak. Banyak negara-negara yang kemudian sudah maju, misalnya ya, kemudian di berangusnya di hal-hal yang berkenaan dengan LGBT misalnya. Bahkan sekarang ya, bagaimana ada orang minjem online, masif sekali iklannya dan banyak yang terjebak dan banyak juga yang kemudian akhirnya minta tolong dan tidak bisa ditolong. Sekarang mulai ya penawaran ya, banyak sekali anak-anak muda yang menawarkan pacarnya yang masih di bawah umur ya, untuk dijual dan sebagainya. Kalau kemudian kita itu yang disebut bagaimana kita membangun peradaban itu tidak punya perhatian pada sistem, maka kita pun juga tidak akan bisa berbuat apa-apa, bahkan kemudian kita akan menjadi orang-orang yang bahkan terkena dampak tidak bisa melakukan kebaikan karena tidak ada orang yang kemudian bergerak menyeluruh dalam proses kebaikan. Begitu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun kita ibu-ibu, maka anak-anak kita lah yang akan menjadi generasi penerus, yang akan jadi presiden, yang akan menjadi menteri, yang akan menjadi hakim, yang akan menjadi legislatif dan sebagainya. Sehingga kita berharap ibu-ibu itu mempunyai hati yang bersih,
yang kuat, pemahaman yang luas, dan amal-amal yang produktif. Sehingga energi positif dan sebab-sebab kebaikan itu menjadi bagian yang akan tumbuh subur di negeri kita. Mari Ibu kita tutup dengan doa. Ilah hadiniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqim wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'kulisa. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabi wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu bi rabbika wa takunanna minal mutarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.